bisa tahu jam tidur atau jam makan? Karena gue suka tidur, mending jam tidur kan? Mulai sekarang kamu itu berguna buat orang lain, nak. Maksudnya mah? Iya, kamu itu harus ngasih tahu jam tidur ke semua orang setiap harinya. Kalau aku nggak mau, ya kamu bakal buat mereka metong karena jam tidur mereka nggak sesuai. Wah, aku pegang nyawa semua orang nih, mah. Nah, pertama-tama kamu harus kasih tahu mama dulu, karena kan mama orang terpenting di hidup kamu. Masa mama taunya belakangan? Jam tidur hari ini jam 6 sore, masa tidurnya awal banget sih, mah? Yang namanya aturan sistem itu nggak bisa diganggu-gugat. Pak, saya yang bisa tahu jam tidur loh. Kalau gitu saya kasih tahu bapak nih. Oh, gak usah Feli, kamu simpan sendiri aja. Lebih baik saya gak usah tahu deh. Tapi pak, Kamu kasih tahu ke teman-teman kamu aja, itu lebih penting. jangan-jangan bapak tahu sesuatu tentang kekuatan saya ya? Hal baik atau hal buruk nih pak? Saya nggak bisa kasih tahu kamu sekarang karena ada yang mengawasi. Hah? Siapa? Nggak ada orang deh perasaan pak. Maaf, saya harus pergi sekarang. Hi, dia aneh banget sih, padahal kan jam tidur penting banget buat nyawa. Anak-anak, di antara kalian ada nggak ya yang bisa lihat jam tidur hari ini? Saya bu, kita harus tidur mulai jam 6 sore. Apa? Itu mah terlalu awal. Yelah, gue jam segitu masih berenang di empang. Lo bohong ya, Vel? Gue serius, tapi kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa deh. Paling juga kalian metong. Feli, lo tega banget berucap kayak gitu. Sudah, jangan ribut. Feli, mulai besok kamu punya tugas penting, yaitu kamu harus sampai lebih awal ke sekolah. Kalau bisa jam 3 subuh deh, supaya informasinya tersampaikan ke semua orang. Kenapa, Bu? Ya untuk jaga-jaga, siapa tahu kan jam tidur besok pagi atau subuh kan nggak ada yang tahu. Kasian banget Feli bernasib buruk. Kita masih asik-asik tidur, Feli udah sibuk. Saya yakin kekuatan ini ada di kamu, itu ada maksudnya kan Feli? Kekuatan saya ada kutukannya ya Bu. Kalau gitu saya transfer aja deh ke orang lain. Ibu mau nggak? Kamu itu udah dipilih sama sistem, jadi kekuatan kamu nggak bisa ditransfer. Keisha, kita main yuk. Nggak bisa lah Vel, sebentar lagi kan udah mau sore. Gue harus cepet-cepet pulang terus tidur. Oh, ternyata kalian semua emang patuh aturan ya? Iya, kecuali Pak Satpam kan? Maksud lo, Pak Satpam itu nggak pernah tidur seumur hidupnya, jadi dia nggak pernah ikutin aturan jam tidur. Oh, pantas saja tadi dia bersikap kayak gitu. Tapi mana ada manusia yang nggak bisa tidur, Kay? Maka dari itu, Pak Satpam adalah orang unik. Dia dijadikan penjaga sekolah ini kan karena dia nggak bisa tidur, bisa jaga sekolah 7/24. Make sense sih. Lah, Bapak ngapain ada di depan rumah saya? Oh, saya cuma lagi berjaga aja. Bukannya tugas Bapak itu cuma jaga sekolah? Selain itu, saya juga punya kerjaan sampingan, yaitu jadi satpam komplek. Ah, banyak juga ya pekerjaan Bapak. Oh ya, saya harus kasih tahu kamu, kalau nanti pas kamu tidur ada suara-suara aneh, jangan sekali-sekali kamu keluar rumah. Emang kenapa Pak? Kan bisa aja maling. Kamu tenang aja, ada saya yang jaga komplek ini. Nih Satpam jangan-jangan mau mengelabui gue lagi. Bisa aja kan sebenarnya dia mau maling rumah gue. Kamu harus ikuti ucapan saya kalau mau aman. Feli, ayo masuk. Mama saya udah panggil Pak. Kalau gitu, selamat tinggal. Wah, di luar sunyi banget kayaknya. Gue harus tidur sekarang juga sebelum sistem deteksi kalau gue belum tidur kan. Suara apaan tuh? Ada yang belum tidur ya? Gue harus peringatin dia. Hello, kamu masih bangun? Harus tidur secepatnya, kalau enggak kamu bakal metong. Suaranya ada di dalam rumah kecil yang di dekat rumah gue ini. Kalau gitu gue harus lidikin kan? Untung aja nggak dikunci. Bisa tahu sisi baik atau sisi gelap? Sisi gelap aja deh, gue yakin ini lebih menantang. Nak, kamu nggak tahu ya bakal berurusan sama siapa? Ma, ayolah, Mama tuh dari dulu terlalu mengkhawatirkan aku. Tapi kali ini beneran nak, kalau sampai kamu melihat seseorang yang punya sisi gelap yang parah atau tidak bisa dideteksi, kamu harus menjauh dari dia. Mama tahu dari mana? Sistem udah memperingatkan lewat Mama, karena Mama kan orang tua kamu. Iya, tunggu. Jangan-jangan yang Mama omongin dari tadi itu diri Mama sendiri. Sisi gelap Mama. Masa kamu curiga sama Mama sih? Kan nggak mungkin. Emosi tak terkendali. Iya sih, bener. Barusan aja gue dikasih bukti. Ups, kabur. Ish, bener-bener ya nih anak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, nama aku Tasya, T-A-S-Y-A. Aduh, nih anak sok imut banget. Bu, pindah ke kelas lain aja lah. Maaf anak-anak, ini sudah ketentuan sekolah. Maaf ya, suara aku emang kayak gini. Ya udah, lo boleh masuk ke kelas ini, tapi lo jadi temannya si Feli ya. Sama-sama diasingkan. Diam! Kita lanjut pelajaran. Hari ini Bu Guru kelihatan sensi banget. Jangan-jangan dia lagi PMS atau ada yang dia sembunyiin. Gue harus ajak kenalan si anak baru itu, tapi dia di mana dah? Vel, anak baru itu barusan hilang tanpa jejak. Jangan-jangan lo lagi yang bikin dia hilang. Tadi kan lo kelihatan gak suka sama dia. Jangan asal nuduh, emangnya lo nggak lihat kalau raut wajah gue lagi panik nih? Ya udah, kita alihin topik aja. Gimana kalau kita lihat sisi gelap lo? Aduh Vel, itu nggak penting karena yang terpenting sekarang siapa yang menghilangkan Tasya? Lo kan gak suka sama Tasya. Kenapa lo bisa sepeduli ini sih sama dia? Karena barusan gue dapat kabar kalau Della juga menghilang. Kok bisa? Ada tanda nggak sebelum mereka itu pada hilang? Katanya sebelum menghilang mereka tuh dapetin bando khusus. Gue nggak percaya. Siapa tahu itu cuma pikiran lo doang. Lo kan suka overthinking. Gue serius dan seharusnya habis ini giliran gue, soalnya gue dapet bandonya, Vel. Hah? Aduh, kayaknya ada sesuatu nih di dalam tas gue. Hah? Ini kan bando yang sama kayak Tiara.
Berarti habis ini gue dong yang hilang. Feli, ibu butuh bantuan kamu pas pulang sekolah nanti. Tapi tunggu semua orang pulang dulu ya. Sebenarnya gue agak curiga sih kalau bu guru yang ngilangin para murid. Tapi gue harus cari bukti dulu. Hello Feli, kamu denger omongan saya nggak? Aduh, gue nggak bisa lihat sisi gelapnya bu guru nih. Gimana dah? Ya udah, kalau kamu nggak mau, saya cari orang lain nih. Ini kesempatan gue buat nyelidikin bu guru kan. Jadi gue harus terima dong kali ini. Iya bu, saya bisa kok. Keisha, gue bisa lihat sisi gelapnya seseorang. Tapi herannya bu guru itu nggak bisa terdeteksi. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa kekuatan lo bisa hilang. Kan berabe. Hah? Bisa hilang? Kalau gitu sisi gelap lo teman palsu. Itu cuma berlaku buat orang lain kok, Vel. Kalau sama lo gue teman asli, mana mungkin palsu. Iya deh, gue percaya. Tapi gimana dong? Sebentar lagi gue bakal menghilang karena gue udah dapat peringatan dari si Bando ini. Yang bener aja lo, Vel. Emang Bando itu bisa buat lo hilang? Iya, kayak si Tasya dan Della menghilang setelah dapet Bando ini, Kay. Buat cari korbannya, gue rasa lo harus korbanin diri deh, supaya lo bisa ketangkep dengan sengaja. Apa? Kira-kira siapa yang bakal nangkap gue? Warga? Bu guru? Kepala sekolah? Atau bahkan mama ya? Vel, jangan pakai Bando itu. Hah? Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah, tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Hah, gue pergi sekarang juga, bye mah. Wih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Hah, ketemu sama Keisha. Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang, ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah, kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu, gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malu. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin, dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Sebenarnya gue adalah istri dari CEO of Laguna. Hah? Yang bener loh, Ti. Jangan sembarangan ya. Gini-gini gue juga balik ke masa lalu, yaitu 2026. Padahal gue asalnya dari 2045. Enggak percaya. Rumah gue juga super mewah. Top, gila lo ya, Ti. Udah, Del, kita nggak usah lagi temenan sama Tiara. Dia kayaknya udah mulai sedeng. Iya, yuk, jadi takut gue. Kalian mau kemana?